yang belum nikah aja udah takut nanti bosen. Betul. Gitu kan. Betul. Padahal kadang kita pun kayak kita kayaknya nggak pernah nggak kepikiran kayak gitu ya. Tapi ya pasti itu tapi eksis kan. Kebosanan itu udah ada aja gitu kan rasa bosan. Nah, kalau dari sisi neuroscience nih kita ngomongin bosan nih dari sisi neuroscience. Betul. Jangankan tentang relationship. Saya sekarang ini lagi senang dengan baju kaos. Bukan gaya saya seperti ini. Gaya saya itu tuh selalu dengan kemeja. Tapi ada kebosanan. Akhirnya saya sekarang mau coba pakai baju kaos. Paling juga setahun 2 tahun saya sudah bosan. Akan balik lagi dengan gaya yang lain. Bukan manusia itu tidak setia. Tapi memang struktur otak manusia itu selalu bersifat adaptif. Dan ketika sudah adapt, ia merasakan kebosanan, ia butuh sesuatu hal yang baru. Makanya sangat mudah dimengerti ada orang-orang yang kadang switching karir setelah 2-3 tahun wajar. Bukan gara-gara ia pemalas, mungkin ingin menghadapi tantangan yang baru. Maka ia coba gantilah pekerjaan. Sekarang ini saya senang dengan mobil A. 2-3 tahun kemudian saya nggak suka lagi dengan mobil A. Saya suka itu dengan mobil B. Dan apa yang dianggap penting itu pun selalu bersifat relatif. Saya sangat ingat tuh dengan cuplikannya si Mike Tyson itu. Juara dunia ya. Banyak tuh sabuk-sabuk juara itu dikumpulin. Di umur tua beliau sekarang ini pernah diwawancara di rumahnya. Ia melemparkan begitu saja. Sampah nih. Sampah ini. Ingat gak cuplikan itu? Aku ngefans banget sama. Ngefans banget. Ya saya juga enggak sih. Tapi saya sangat tertarik dengan ucapannya dia. Ternyata apa sesuatu yang begitu penting itu pun juga dengan orang yang sama bisa menjadi tidak penting. Penting atau tidak itu sangat berkaitan dengan waktu. 20 tahun lalu itu penting banget bagi dia. Tapi sekarang sudah tidak penting lagi. Lalu dengan relation bagaimana? Nah, yang namanya muncul kebosanan itu bukan sebuah dosanya otak manusia. Memang otak manusia itu terdesain seperti itu. Ia tidak akan happy dengan hal yang itu-itu saja. Pasti akan muncul rasa bosan. Disitulah perlu yang namanya growth mindset yang tadi Coach Anies sebut. Kalau kita menikah, lalu kita merasa cocok di awal, lalu pikiran kita menjadi fixed mindset. Udahlah kita sifatnya begini saja. Suatu ketika pasti akan muncul rasa bosan. Makanya ini menarik ini nih. Perkara masalah kebosanan bukan si manusianya itu akan bosan hanya dengan satu orang begini saja, Coach Anies ataupun Bang Yasser. Ada yang namanya Dunbar Scale. Itu bagaimana tingkatan hubungan manusia. Ada yang namanya pasangan intim, ada yang dinamakan sebagai sahabat, ada yang dinamakan sebagai teman, ada yang dinamakan sebagai kenalan. Itu ternyata ada scale-scale hitungannya 5. Intim itu ternyata skala itu 1,5. Lalu sahabat ada di angka 5. Teman ada di angka 10. Kenalan ada di angka 50 segala macam. Scale-scale ini muncul dari mana? Scale-scale ini kalau dilihat dari datanya dibuat oleh si Dunbar itu, ia melihat dari intensitas komunikasi dalam kesehariannya. Kenapa itu perlu? Manusia itu kan hidup dalam satu hari itu 24 jam. 8 jam buat tidur. 16 jam sisa. Dan ketika kita berkomunikasi, kita kan mengeluarkan effort tenaga. Makanya kita tidak mungkin berbicara dengan intensitas yang sama. Saya sekarang berbicara dengan Coach Anies, dengan Bang Yasser. Intensitas saya dengan Coach Anies dan Bang Yasser tidak akan sama dengan 2 orang kameramen di depan. Betul. Wajar kita akan lebih dekat dibandingkan teman-teman kameramen. Karena effort yang saya keluarkan itu jauh lebih banyak dibandingkan mereka. Konsekuensinya kita lebih dekat. Tetapi karena effortnya banyak, tidak mungkin saya berlakukan kepada semua orang. Mengenai masalah intensitas Dunbar Scale yang intim pun juga ternyata bukan di angka 2 atau 3. Di angka 1,5 hitungannya. Artinya ya paling pasangan kita doang. Kita selalu berbicara dengan pasangan, ada hal-hal baru kita cerita walaupun seperti remeh-temeh gitu loh. Misalnya ketinggalan bis segala macam ya. Kayak gitu. Hal-hal yang nampak remeh tapi kita selalu berbicara dengan pasangan kita. Itulah yang melekatkan keintiman. Simply masalah komunikasi. Lalu dengan kebosanannya di mana? Apakah dengan orangnya itu kita bisa merasa bosan? Betul. Tetapi perlu ingat, yang namanya manusia itu juga bukan bersifat fix. Makanya ketika kita punya pasangan, kalau dari sisi
sudut pandang perilaku manusia, kitanya pun fleksibel, tidak harus selalu fix begitu-begitu saja. Apalagi karena kita tahu yang namanya, tadi saya sebut ya, yang namanya pola otaknya yang mirip, yang menunjukkan satisfaction dalam marital. Pola hubungan otak yang mirip itu muncul dari pengalamannya bersama. Pengalamannya bersama, tetapi kan yang namanya tantangan hidup kan bisa bermacam-macam. Iya. Nah disitulah yang namanya pasangan itu pun juga bisa saling menyesuaikan. Jangan mentang-mentang gua dari awal memang orangnya gua adalah independen, gua maunya suka dengan apa keinginan saya sendiri. Kalau terus menerus, inilah muncul kebosanan ya gitu-gitu melulu. Disinilah kita saling pasangan itu. Saya bukan bicara dari sudut pandang relation ya, tapi dari sudut pandang perilaku manusianya. Betul. Yes. Karena intim itu pun juga hanya bisa hitungannya 1,5, tidak sampai 2 atau 3, maka yang 1,5 inilah yang saling menyesuaikan dinamik. Karena intim itu tidak mungkin lebih dari 2 atau 3. Hitungan itu selalu 1. Nah, bagaimana caranya agar tidak bosan? Disitulah letaknya kita selalu dinamis dalam hidup. Kadang-kadang pergi liburannya sama tapi masalahnya berbeda toh. Bagaimana cara kita menanggapi kan nggak cuma dengan satu sifat toh. Kadang-kadang dengan gayanya seperti ini, kadang-kadang dengan gaya pakaiannya berbeda, boleh. Itulah yang namanya manusia memiliki sifat dasar rasa bosan. Bagaimana caranya agar tidak bosan? Ya sudah, pengalaman-pengalaman itulah yang dirubah, bukan orangnya diganti. Iya mungkin, mungkin bosannya bukan sama orang kali ya, bosan sama suasana, bosan sama lifestyle, cara hidup, gitu-gitu ya. Karena kalau ganti orang pun akan menghadapi hal yang sama. Yes. Yeah. Ganti orang akan menghadapi fase di mana otak itu terlanjur adaptasi. Muncul rasa bosan. Bagaimana adaptasi itu dirubah? Ya udahlah, gayanya yang kita rubah. Kira-kira gitu. Tapi Mas berarti bisa dibilang gak sih, aku punya asumsi bahwa, atau aku punya hipotesa bahwa berarti kalau orang dia punya pill atau will, ini bahasa boomers banget, pria idaman lain atau wanita idaman lain gitu ya. Dari mana tuh? Gue gak tahu. Oh, kayak ini boomers gue nih, Boomers keluarga gue. Kalau membaca majalah-majalah Nova tuh. Ya. Ini soalnya emang kalau secara background kan aku besar di keluarga yang cukup structure, jadi nggak bilang selingkuhan, nggak bilang gebetan lain, nggak, kita bilangnya pill atau will gitu. Nah, ketika tadi ngomongin kebosanan, berarti kan pada dasarnya kita sendiri sebagai manusia harus menyadari bahwa kita bakal bosan dalam hidup gitu kan. Entah itu karena bosan sama orangnya, atau bosan sama caranya, bosan sama lingkungannya gitu kan, yang akhirnya membuat kita mau mencari sesuatu yang baru. Nah, aku punya hipotesa atau asumsi bahwa apakah jangan-jangan orang yang kemudian memiliki pasangan di luar dari orang intimnya tadi, itu adalah orang-orang yang sebenarnya dia tuh lagi mencari sebuah dinamika baru, sesuatu yang baru, tapi dia tidak sadar bahwa dia tuh sebenarnya punya pilihan bahwa bukan orangnya loh yang diganti, tapi bisa ganti cara, bisa ganti tempat liburan, bisa ganti pekerjaan atau apapun itu gitu. Ganti tempat tinggal pun juga mungkin bisa gitu kan. Tapi karena mereka udah ngerasa bahwa settle is good gitu kan. Ya orang zaman dulu apalagi ya, era-eranya orang tua kita lah gitu. Udah settle aja, cari kerja di ASN dan segala macam gitu kan, biar stabil dan segala macam. Sangat make sense lah untuk survivalship. Tapi kan we wanna live beyond survival, kalau apalagi kita sudah cukup. Nah, di era yang orang-orang mau hidup lebih dari survivalship, kemudian mereka bosan, maka apakah orang-orang yang akhirnya nyari selingkuhan itu bisa jadi karena mereka tidak sadar bahwa sebenarnya ada loh pilihan lain gitu? Atau ada hal lain lagi nggak sih Mas Edmi yang mungkin bisa kita share gitu ya ke teman-teman? Maka apa yang bisa kita adjust atau bisa kita strategikan di dalam hidup kita supaya kita bukan mengganti orangnya? Karena tadi intim kan cuma satu, kita ganti lagi yang baru kan, mulai lagi dari nol kan sebenarnya kalau aku bisa bilang gitu. Belum tentu orang ini juga mengalami hal yang sama, tapi ada juga momen-momen di mana kalau orang dalam relationship, orang bercerai karena mereka udah gak satu visi lagi, yang memang visinya udah jauh banget sehingga mereka memang harus lepas satu sama lain, otherwise mereka akan dragging one another yang akhirnya jadi being dependent atau akhirnya low lah gitu. Nah, so pertanyaanku adalah kalau misalnya gitu ya, kita tadi tergoda sama orang lain,
kira-kira apa sih yang terjadi di otak kita dan ada alternatif apa nih buat kita supaya tidak tergoda orang lain tapi ada cara-cara lain loh misalnya gitu. Ini pertanyaannya yang sangat menantang dan harus saya perhatikan. Saya akan mencoba menjawab permasalahan ini dari sudut pandang leadership. Karena itulah yang dikembangkan di Brunei Darussalam dan juga di Indonesia, neuro leadership. Kita asumsikan saja orang-orang yang segala macam pindah ke lain hati itu seperti orang pindah pekerjaan lah. Yes. Oke. Itu kayaknya lebih aman lah ya. Aman. Pakai analogi pekerjaan. Karena ya, begini, ya. kalau kita bicara hal yang tentang relationship itu sangat banyak subjektivitas. Masing-masing orang tuh punya pendapat. Saya mencoba menghindari konflik hal seperti itu. Yep. Tapi kita coba melihat dari sudut pandang leadership di dalam sebuah pekerjaan. Apa yang membuat orang itu akhirnya pindah kantor? Kenapa akhirnya keluar dari tempat yang lama mencari tempat yang baru? Apakah semata-mata karena masalah gaji gede? Di antara berbagai macam alasan, ternyata yang membuat orang akhirnya mau pindah itu bukan perkara pada gaji, tapi perkara pada ia tidak bisa berkembang lagi di tempat itu. Lebih banyak orang pindah pekerjaan gara-gara bad leadership dibandingkan bad salary. Sama pandai-pandailah menganalogikannya maksudnya seperti apa di sini dalam hubungan dengan relationship. Makanya ketika ditanya apa sih sebetulnya yang membuat seseorang itu merasa satisfied, merasa puas dalam hubungan leadership dalam kantor itu, ternyata bukan pada masalah salary. Memang salary itu menimbulkan rasa puas di dalam diri, tapi ternyata ada satu hal menarik ini ketika dilakukan penelitian. Apa sih sebetulnya yang membuat orang tuh merasa happy? Dilakukan perbandingan antara mendapatkan sejumlah uang dengan diberi kesempatan berbicara. Ternyata ketika dilakukan penelitian tahun 2000-an awal kalau nggak salah ya, saya ingat betul itu berkaitan dengan leadership. Ternyata manusia itu lebih memilih untuk tidak mendapatkan sebagian uang jika ia punya kesempatan untuk berbicara, mengemukakan pendapat. Oh ternyata happy. Jadi dalam hal masalah leadership, bagaimana memberikan satisfaction, anggaplah ini kepada pasangan. Ya. Simply dengan memberikan kesempatan pasangan mengemukakan maunya apa sih. Apa yang sebetulnya ia harapkan, apa yang hendak ia capai, ia ceritakan maunya apa. Simple seperti itu, bukan hanya perkara masalah salary atau gaji bulanan. Ataupun uang bulanan, enggak sesederhana seperti itu. Lalu yang kedua, untuk apa pindah kalau ia ternyata bisa berkembang di situ? Definisi berkembang itu apa sih? Ketika ia tidak lagi statis. Itulah yang namanya dinamis, nggak begini-begini saja. Nah di situ dalam hal kaitan dengan leadership dan juga relationship, perlu pahami, jangan-jangan yang namanya kebosanan itu bukan pada orang per orang. Bosan, ganti orang lah. Ingat Dunbar scale itu. Gak mungkin yang namanya kita bisa memberikan porsi atensi yang sama kepada 2-3 orang. Potensi atensi yang besar tuh hanya kepada satu. Gak mungkin kepada 2 atau kepada 3. Mungkin pada kasus-kasus tertentu. Ya makanya di sini kan susah tuh ngomong tentang relationship tuh. Ada orang-orang yang pasangannya 3 atau 4 mau gimana ya. Itulah mungkin ada di sudut kanan ekstrim atau ekstrim kiri. Saya tidak akan membahas di situ. Cuman di sini kita akan paham membuat orang-orang itu akan stay di kantor ternyata bukan hanya perkara masalah salary. Jika ia dihargai oleh leadernya, diapresiasi oleh leadernya, walaupun itu sepertinya kelihatannya sepele bagi si leader, bagi dirinya kan itu sesuatu yang besar. Perlu dipahami dalam kaitannya dengan relationship, perlu dipahami bahwa yang namanya tanggapan, respon terhadap sebuah stimulasi tidak pernah bersifat absolut, selalu bersifat relatif. Bagi saya mungkin sepele, tapi bagi dia luar biasa. Bagi saya mungkin hanya sekedar mengasih uang 100.000 gampang, tapi bagi orang itu ngasih 100.000 adalah sebuah usaha. Kenapa? Mungkin misalnya tabungan saya ada 1 juta. Ngasihnya 100.000 kan cuma 10% dari apa yang saya punya. Sementara orang itu tabungannya cuma 200.000. Tapi ia mau memberikan 100.000. Bisa dilihat tuh perbedaan relatifnya seperti apa. Makanya ketika menghadapi sesuatu dalam kaitannya siap atau tidak bukan pada umur. Kedewasaan kita memandang bahwa ketika menilai sesuatu itu selalu bersifat relatif. Masing-masing orang punya sudut pandang berbeda.
Makanya kaitannya lagi, bukan kepada kebosanan, analoginya pada salary, tapi pada ia diapresiasi, ia didengarkan, ada kesempatan berbicara. Kira-kira seperti itu. Makanya bukan disitulah letak kebosanannya. Dan dari sifat manusia, kapan seseorang akhirnya mencari sesuatu yang baru? Ketika ia tidak mendapatkan apa yang dimau di tempatnya. Di kantornya ia tidak dapat apa yang ia mau, ia carilah di kantor yang lain. Makanya apakah kantor ini harus selalu bersifat statis? Kan tidak, kantor pun harus growth. Begitupun kita memandang dalam sebuah hubungan, tidak mungkin statis begitu-begitu saja. Bagaimana caranya menjaga ini? Sama seperti leadership. Kita bisa menjaga motivasi semua kalau kita sudah punya goal, tujuan. Sama halnya dengan hubungan. Makanya ketika ditanya oleh murid saya, dokter apa yang harus kami siapkan untuk pernikahan? Saya selalu tahu kenapa sih itu lagi mata kuliah apa sih kok nanya gitu? Mata kuliah, saya tuh waktu itu mengajar tuh di Faculty of Art and Social Science ya. Mata kuliah tuh tentang youth geography. Youth geography. Oke. Perilaku remaja. Oh, jadi kan murid-murid remaja lah, ada yang pacaran gitu ya. Kalian pacaran ya gitu loh. Iya dokter, yes we are dating gitu loh. Ya kalau di sana kan walaupun bahasa sehari-hari bahasa Melayu, tapi kan di dalam kampus itu dalam bahasa Inggris. Jadi dia tanyalah dokter apa yang diperlukan. Lalu saya tanya, menurut kamu apa sih yang perlu dipersiapkan kalau kalian tuh ingin menikah? Lalu ada tuh yang semangat menjawab, kita saling cinta dok. Bukan itu, cinta akan muncul belakangan. Tapi yang perlu dipahami adalah visi kamu tuh apa. Karena itu yang akan menentukan gimana karakternya kita. Di situ kita akan tahu kita siapa. Yang kita butuhkan itu seperti apa. Kira-kira begitu Coach Anes dan Pak Yasser. Wah pembicaranya jadi melebar kemana-mana ya. Enggak dong. Karena memang di podcast ini adalah kita mencoba menempatkan relationship di berbagai skena kehidupan. Betul. Entah itu bisnis, karir, bahkan kemarin pemain poker, atlet poker Indonesia. Oh iya. Kita menganalogikan hidup seperti main poker. Oh iya. Gitu. Apa yang modal yang kita di tangan walaupun jelek bukan berarti kita kalah, tergantung situasi yang ada di meja dan segala macam. Nah, itu pun kita bisa belajar dari situ. Ini bukan tentang poker aja sih yang tadi saya sebut dengan yang namanya intuisi ataupun mirror neuron. Emang yang dibaca pemain ini dari apa yang saya tonton dan baca ya Coach Anes dan Pak Yasser. Emangnya pemain poker tuh bisa melihat kartunya masing-masing lawan? Kan kagak. Tapi mereka kan membaca ekspresi wajahnya gimana. Perubahan matanya seperti apa. Itulah kenapa saya pernah menonton kenapa pemain-pemain poker pun juga karena menggunakan kacamata. Biar nggak dibaca. Biar agak kabur lah gitu loh. Sama kayak saya walaupun nggak ada lensanya kan gaya-gaya doang. Tapi gitu kelihatan. Ini ekspresi wajahnya ini gimana bahasa nonverbalnya. Sama halnya seperti itu. Cocok atau tidak cocok akan kelihatan tuh dari gestur-gesturnya. Oh ya pengalaman saya menunjukkan seperti itu. Betul. Jadi penonton kita sih sudah cukup terlatih dan terpapar untuk menganalogikan relationship, dating, marriage, love ke berbagai situasi. Betul. Gitu. Jadi dan kita juga kayak marriage is business. Ya, saya mengerti maksud analoginya. Marriage is business. Ya. Maksudnya mengelola pernikahan tuh nggak beda jauh sama mengelola bisnis. Betul. Terkadang masalah finansial pun juga membuat emosi kita tidak stabil. Terlalu banyak trigger-trigger ya. Jadi kalau ada orang yang berkata saya butuh mapan dulu baru menikah, itu pun juga tidak salah. Tapi yang menjadi pertanyaan, definisi mapan itu apa sih? Nah, dari neuroscience gimana mapan itu? Ini bukan perkara masalah neuroscience saja, tapi ada penelitian yang menarik dulu itu dari Daniel Kahneman dan kawan itu kan peraih Nobel ya. Dia pernah melihat penelitian berapa sih sebetulnya uang yang diperlukan agar hidup manusia itu bahagia.